PBNU telah menabuh genderang perang kepada siapapun yang akan menggunakan gaya politik identitas dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, akhirnya pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui ketua umumnya Gus Yahya Holil Stakuf bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang akan menggunakan politik identitas menjelang pemilu 2024. Bahkan Gus Yahya Holil Stakuf sangat tegas mengatakan bahwa PBNU akan melawan siapapun yang menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan di pemilu 2024 nanti. Tentu saja ini adalah sebuah ketegasan, sikap yang patut dan wajib kita apresiasi dan harus kita dukung bersama-sama. Karena memang benar politik identitas sangatlah merusak keutuhan bangsa dan negara. Menggunakan cara politik identitas memang tidak melanggar undang-undang, tetapi sangat destruktif, sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Gus Yahya Holil Stakuf menegaskan hal ini usai mengikuti apel nasional Hari Santri 22 Oktober di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur hari ini, hari Sabtu 22 Oktober 2022. Ini saya bacakan beritanya. PBNU akan lawan politik identitas dalam pemilu 2024. Pengurus besar Nahdlatul Ulama siap melakukan perlawanan terhadap berbagai pihak yang mengusung gaya politik identitas dalam pemilu 2024. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf menyatakan pihaknya tidak sekedar menentang pihak-pihak yang memainkan isu agama maupun isu primordial untuk mengundulang suara. Menurut dia, isu agama tidak harusnya menjadi senjata politik. Atas dasar itu, PBNU tak segan untuk melakukan perlawanan. Semua upaya untuk memperalat agama sebagai senjata politik kami akan lawan, ujar Yahya Stakuf di pesantren Tebuireng, Jombang, hari Sabtu. Mantap. Selain siap melawan gaya politik identitas, PBNU juga mengharamkan kader NU dan warga Nahdien untuk memperalat identitas Nahdlatul Ulama. Yahya Stakuf menegaskan gaya politik bernuansa sara harus dihilangkan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Perhelatan pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan demokratis dan rasional, serta tidak memicu kegaduhan berlatar belakang agama, etnis maupun kelompok atau organisasi. Kami minta kepada pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan tentang para kandidatnya. Siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik, dan sebagainya, kata Yahya Stakuf. Saya lanjutkan, kandidat atau kontestan pemilu diharapkan tidak mengedepankan isu primordial dan isu sara dalam upaya meraih dukungan suara pemilih. Bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk tidak memperalat identitas NU, termasuk tempat ibadah dan lain-lain, kata Yahya Holil Stakuf. Oke, mantap, tegas sekali saya kira. Memperalat agama misalkan begini, mari kita pilih calon presiden seiman, calon presiden muslim. Siapapun yang tidak memilih calon presiden kita yang beragama Islam, yang seiman, maka mereka adalah musuh Islam. Itu contoh politik identitas. Jangan pilih pemimpin kafir. Jangan pilih gubernur kafir. Siapapun yang mendukung gubernur atau capres kafir harus kita lawan. Jihad, takbir. Nah, itu contoh dari gaya politik identitas. Politik yang memperalat agama, memperalat kalimat suci, memperalat takbir untuk tujuan kekuasaan politik. Dan cara-cara seperti itu memang harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan gaya politik semacam itu. Mengapa? Karena tentu akan sangat merusak persatuan bangsa, akan merusak Bhinneka Tunggal Ika.
akan merusak Pancasila, merusak keutuhan NKRI. Kita sudah pernah punya pengalaman pada Pilkada DKI 2017 yang lalu. Mereka menggembar-gemborkan semacam itu persis. Masjid ini menolak para pendukung calon gubernur kafir, calon gubernur penista agama. Semua harus kita lawan. Jangan pilih gubernur kafir, siapapun yang memilih adalah musuh kita, kita lawan. Itu adalah cara-cara politik identitas yang sangat merusak persatuan. Mereka lupa bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang melindungi seluruh umat beragama. Indonesia itu banyak macam agama, banyak macam budaya, banyak macam keyakinan, bahasa, suku. Maka cara-cara menggunakan ini tentu akan memicu pertengkaran, memicu konflik, memicu perang saudara kalau dibiarkan. Kalau itu kemudian tidak kita lawan, dibiarkan model begitu, ya hancur Indonesia. Lebih hancur nanti daripada negara Timur Tengah kayak Afghanistan, Suriah, dan lain sebagainya. Oke, dan tentu saja kita harus bersama-sama bahu-membahu. PBNU telah menabuh genderang perang kepada siapapun yang akan menggunakan gaya politik identitas dalam pemilu 2024. Kalau kita memang ingin negara kesatuan Republik Indonesia utuh, maka kita harus satu suara. Kita harus dukung penuh apa yang telah ditegaskan oleh PBNU. Kalau PBNU aja sanggup begini, yang merupakan bagian dari elemen organisasi Islam di tanah air, maka tentu saja lebih dari itu para pecinta tanah air Indonesia, para pecinta Nusantara, anak-anak bangsa harus satu suara, tentu saja pasti akan mendukung langkah tegas yang telah diambil oleh Gus Yahya Khalil Stakuf. Mari kita rapatkan barisan, tentu saja instruksi PBNU pasti akan disambut baik oleh segenap pasukan Banser di Nahdlatul Ulama. Ada sekitar 7 juta personil pasukan Banser yang pasti akan membackup dan mendukung siapapun yang akan bersama-sama melawan politik identitas sebagaimana telah dideklarasikan oleh Ketua Umum PBNU ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.